penyakitnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan anti kanker. Jadi yang berkaitan dengan obat untuk mengobati kanker, penyakit kanker. Nah, sebelum ke obatnya, kita pelajari dulu berbagai macam jenis kanker ya. Jadi kanker itu sebetulnya merupakan suatu penyakit yang diakibatkan adanya sel yang abnormal dan bisa terjadi di berbagai bagian tubuh mana saja eh, di dalam tubuh kita itu ya. Ada kanker payudara, kanker paru, ada kanker prostat, ovarium, kolon atau usus 12 jari, kanker leukemia, serviks, laring, pankreas, gaster, dan kandung kemih. Sebetulnya masih banyak lagi di antara yang ada di sini tuh. Selain ini tuh masih banyak kanker-kanker lainnya. Ini tuh yang terbanyak tuh ya, terbanyak prevalensi atau kejadiannya yang umum terjadi. Nah, kemudian secara patofisiologinya sebetulnya kanker itu dia adalah sel abnormal. Jadi adanya suatu tubuh yang berubah menjadi abnormal gitu atau tidak seperti semestinya. Misalkan harusnya tidak banyak gitu, tidak memperbanyak diri. Artinya sel itu bisa berkembang tapi sewajarnya nggak terlalu banyak dan tidak menyebabkan gangguan terhadap organ tersebut. Tapi pada penyakit kanker itu selnya itu sifatnya itu abnormal. Jadi adanya suatu pembelahan yang banyak atau suatu pertumbuhan yang tidak terkontrol sehingga bisa mengganggu organ gitu kan. Kebanyakan kanker itu dicirikan dengan adanya tumor atau benjolan gitu. Nah, benjolan itu disebabkan karena adanya sel yang tidak berhenti membelah gitu, atau tidak bisa dikontrol, dan sifatnya itu invasif, jadi bisa menyerang organ tersebut dan menyebabkan perubahan di jaringan sekitar yang terkena kankernya. Nah, selain itu, sel kanker itu dia menginvasi, jadi mengambil si sari-sari makanan berasal dari pembuluh darah dan juga jaringan limfe gitu. Jadi pada sebagian kasus kanker itu adanya kekurangan darah atau nutrisi. Dan hal ini disebut dengan metastasis. Jadi adanya penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain. Jadi asalnya kan si sel kanker itu harusnya itu di satu organ. Nah, ketika dia bermetastase, dia itu berpindah ke jaringan atau organ lain, artinya sudah menyebar si sel abnormalnya. Dan kanker itu kan ada stadium-stadiumnya, dari stadium 1 sampai 4. Kalau stadium 1 itu dia masih ringan dan bahkan belum terdeteksi. Kalau misalkan sudah stadium 4 itu berarti sudah parah. Itu kalau untuk gejala kankernya itu macam-macam tergantung dari sel yang terkenanya atau organ yang terkenanya. Misalkan kalau kanker mulut berarti adanya perubahan pada mulut. Kalau pada saluran pencernaan berarti ada gangguan pencernaan. Jadi adanya abnormalitas atau gejala-gejala yang bahkan kalau misalkan stadiumnya masih di awal itu belum bisa terdeteksi atau belum bisa bisa jelas gitu si gejala-gejala kankernya, itu masih mirip-mirip dengan penyakit lainnya. Nah, tapi kalau misalkan sudah stadium lanjut itu biasanya gejala-gejalanya sudah semakin parah, bahkan sampai harus dirawat gitu ya, sehingga pada sebagian besar pasien kanker itu baru ketahuan di stadium akhir gitu. Nah, itu tentang penyakit kanker. Jadi sebetulnya penyakit kanker ini banyak yang terjadi dan sudah banyak menelan korban dimanapun seluruh dunia. Dan untuk pengobatannya sebetulnya saat ini masih ada beberapa pengobatan, tapi mungkin
tergantung stadiumnya. Jadi kalau misalkan stadiumnya masih ringan, kanker itu bisa dihambat pertumbuhannya. Jadi ada yang bilang memang untuk kanker ini tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Suara Ibu jelas? Jelas ya? Nah, jadi untuk obat-obatan itu, obat-obat kanker itu biasanya yaitu tadi hanya mengendalikan atau menonaktifkan sementara gitu. Jadi si sel kankernya cuman biar dia nggak abnormal aja, biar dia nggak membelah secara berlebihan gitu. Tapi kalau misalkan suatu saat ketika ada kejadian itu misalkan yang merangsang sel kankernya tumbuh kembali meskipun dia masih dalam pengobatan itu bisa terjadi lagi. Nah, untuk kita langsung aja ke farmakologinya ya. Jadi untuk kanker itu sebetulnya saat ini masih ada kemoterapi. Kemoterapi itu kan artinya dia terapi dengan menggunakan zat kimia. Jadi zat-zat kimia atau obat untuk menghambat sel-sel kanker. Jadi biar sel kanker itu enggak menyebar ke organ lain atau tidak membelah secara berlebihan gitu. Jadi bisa juga membunuh, bisa juga memperlambat gitu ya. Jadi untuk tujuan kemoterapi ini sendiri, kemoterapi ini macam-macam ya. Ada yang di oral, dikonsumsi secara oral di dalam bentuk tablet, ada yang disuntik, ada yang disinar, radiasi, ada yang di apalagi ya. Pokoknya macam-macam. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama mengobati, kemudian mengurangi massa tumor. Jadi supaya tumor itu kan adanya benjolan gitu ya, biar berkurang gitu. Dan bisa juga dilakukan pembedahan atau dioperasi kalau misalkan ukurannya sudah semakin membesar. Selain itu, pengobatan kemoterapi ini juga meningkatkan kelangsungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup pasien, serta mengurangi komplikasi dan mencegah metastase atau penyebaran ke organ lain. Gitu. Nah, untuk obat-obatan yang secara farmakologis menghambat sel kanker, ini kita secara farmakologi ya ada beberapa obat-obatan anti kanker. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya itu ada 6 golongan. Dan ini yang biasa digunakan sebetulnya untuk macam-macam pengobatan kanker itu masih banyak gitu ya. Cuman ini ada beberapa yang sifatnya menghambat dan cukup efektif dalam menghambat sel kanker. Yang pertama adalah golongan alkylating agent. Alkylating agent ini mekanisme kerjanya menghambat sintesis DNA. Nanti kita lihat videonya. Jadi secara umum mekanisme kerja obat anti kanker itu dia menghambat sel, karena kan sel ya. Sel itu dia ada fase atau siklus pembelahan. Nah, obat-obatan ini dia menghambat siklus pembelahan sel tersebut gitu. Nanti kita lihat biar lebih jelasnya. Tapi secara umum si obat-obatan anti kanker ini menyerang sel yang abnormal. Jadi fase pembelahan sel dulu pas biologi pernah belajar kan ya tentang pembelahan sel, bagaimana sel itu tumbuh. Nah, anti kanker ini dia bekerja menghambat pertumbuhan sel yang abnormal ya. Jadi ada alkylating agent, makanya target-targetnya itu ke DNA, ke RNA ya, yang merupakan zat yang bisa berfungsi untuk pertumbuhan sel gitu. Jadi supaya dihambat si DNA sama RNA-nya juga dihancurkan atau dihambat. Di antaranya ada 6 ya alkylating agent. Alkyl itu apa? Alkyl. Dia itu kan sifatnya mereka alkali atau basa. Jadi obat-obatan anti kanker itu rata-rata sifatnya itu basa, gitu ya, karena dia bisa menghambat sintesis DNA dari sel kanker gitu. Kemudian ada juga antimetabolit menghambat sintesa asam nukleat yang berperan dalam bisa
Antibiotik, dia juga sama menghambat sintesis DNA. Kemudian ada obat hormonal ini yang memang berkaitan dengan hormon kayak kanker payudara, kanker serviks, atau untuk antinya. Nah, kan kebalikannya. Jadi misalkan orang yang terkena kanker payudara itu kan biasanya karena kelebihan hormon estrogen. Nah, biasanya untuk pengobatannya itu diberikan obat hormon laki-laki atau testosteron. Kemudian kalau dari tanaman atau dari ekstrak gitu juga ada alkaloid. Itu biasanya karena kan alkaloid itu sifatnya basa ya. Jadi dia juga bisa digunakan untuk obat anti kanker. Kemudian ada juga obat-obat lainnya seperti asparginase, hidroksiurea, mitosantron, mitotan, derivat tulang, amipstin, dan imunomodulator. Nah, kalau imunomodulator ini dia menghambat sistem imun yang berlebih. Ini masih banyak sebetulnya, tapi ini yang umum digunakan. Intinya, obat-obat anti kanker itu biasanya sifatnya basa, menghambat sel yang abnormal, dan menarget ke DNA dan RNA yang fungsinya untuk pertumbuhan sel. Itu ya. Nah, untuk dosis obatnya, ini ada beberapa contoh-contoh obat dari golongan tersebut. Yang pertama kan alkylating agent. Kalau alkylating agent, contoh obatnya ada mecloretamin, cyclophosphamide, melphalan, chlorambucil, triethylfosforamide, triethylmelamin, procarbazine, busulfan, carmustine, lomustine, sama senustine. Nah, ini untuk pemberiannya rata-rata secara intravena ya, karena supaya efeknya lebih cepat dan efek samping yang ditimbulkan lebih sedikit. Kalau secara oral itu biasanya efeknya itu akan kemana-mana gitu kan, dia harus melewati saluran cerna sehingga nanti efek sampingnya biasanya lebih besar daripada yang intravena. Nah, untuk golongan obat lainnya nanti bisa teman-teman cari ya. Alkylating. Nanti kita untuk lebih jelasnya kita lihat video. Dosisnya biasanya di bawah 3 mg. Nah, untuk pemberiannya intravena. Untuk efek sampingnya biasanya karena dia menyerang sel-sel ya. Jadi efek sampingnya itu biasanya rambut rontok, kemudian kukunya tidak tumbuh dan sebagainya, karena yang ditargetkannya itu sel yang bertumbuh cepat gitu. Jadi kayak rambut, kuku, bulu-bulu itu semuanya juga terhambat pertumbuhannya. Nah, ini beberapa efek samping yang bisa disebabkan oleh obat anti kanker. Di antaranya bisa mengalami anemia, trombositopenia, leukopenia, mual, muntah, stomatitis, gastritis, diare. Jadi sebenarnya kenapa obat anti kanker ini banyak sekali efek sampingnya, karena dia itu menyerang sel gitu. Jadi obat kanker yang baik itu dia bisa membedakan sel yang normal dan abnormal. Kalau misalkan ada obat yang tidak selektif, artinya dia bisa mengakibatkan efek samping terhadap organ lainnya, itu termasuk kayak pendarahan, gangguan pendengaran, dan gangguan jaringan lainnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kita skip aja. Betul. Videonya nggak jalan. Suaranya nggak ada. Kalau gambarnya ada, videonya. Ada Bu gambarnya, nggak ada suaranya. Oh. Bentar. Belum ada juga ya suaranya. Sebelah mana ya biar ada suaranya. Share sound. Target di mana kemoterapi atau obat kemoterapi Sekarang ada. akan menghantam Ada Bu. Iya. atau menargetkan molekul yang berbeda ini, sehingga kemoterapi atau obat target ini hanya akan berefek pada sel kanker dan berefek sangat minimal pada jaringan atau sel tubuh yang normal. Disebutkan sebelumnya bahwa sel kanker aktif dalam membelah atau bermitosis. Untuk sel yang aktif membelah, maka sel tersebut akan atau rangkaian yang disebut siklus sel. Untuk sel yang tidak aktif membelah, dikatakan berada dalam kondisi G0 atau resting. Adapun siklus sel sendiri memiliki dua bagian besar, yaitu interfase yang terdiri dari G1, S, dan G2, di mana pada fase G1 adalah fase di mana anak sel baru saja mengalami pembelahan. Pada tahap ini akan terjadi pertumbuhan sel, di mana sel akan mengalami pertambahan volume sitoplasma maupun pertambahan dari organel sel. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam proses mitosis selanjutnya. Setelah G1, kemudian sel akan masuk ke fase S, di mana fase S merupakan singkatan dari sintesis. Pada fase ini terjadi sintesis DNA, di mana genom sel akan digandakan atau dilakukan duplikasi.
Setelah pada fase S, kemudian sel akan masuk ke fase G2, di mana sel akan mengalami pertumbuhan lebih lanjut dan kemudian menjalani berbagai macam checkpoint untuk memastikan agar sel dapat masuk ke fase berikutnya, yaitu fase M atau mitosis. Pada fase ini terdiri dari beberapa proses, mulai dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dibandingkan dengan fase interfase, fase M atau mitosis ini berlangsung jauh lebih singkat. Banyak agen kemoterapi yang mempengaruhi siklus sel ini. Misalkan pada interfase, beberapa agen kemoterapi yang mempengaruhi seperti sitarabin, hidroksiurea, 6-merkaptopurin, dan metrotrexat. Pada dasarnya, obat-obatan ini mengganggu. Pada fase M, terdapat beberapa obat kemoterapi seperti vincristin, paclitaxel, di mana pada dasarnya obat-obatan ini akan mengganggu proses pembelahan atau pembagian dari sel. Terdapat pula agen kemoterapi lain yang sedikit mempengaruhi siklus sel, namun lebih berefek ke fase G0 atau resting, seperti misalnya alkylating agent, golongan antitumor antibiotik, cisplatin, procarbazin, dan lain sebagainya. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes. Berikut ini adalah paparan lebih detail mengenai mekanisme bagaimana kemoterapi menghambat atau mempengaruhi sel kanker. Baik sel normal maupun sel kanker akan menjalani metabolisme pembentukan DNA, dimulai dari sintesis purin dan sintesis pirimidin, yang kemudian diikuti oleh pembentukan ribonukleotida. Ribonukleotida ini kemudian akan dirubah atau diproses menjadi deoksiribonukleotida, yang kemudian akan dirangkai lebih lanjut menjadi DNA. Pada proses sintesis purin dan merubahnya ke ribonukleotida, dihambat oleh obat yang menghambat biosintesis cincin purin seperti 6-merkaptopurin dan 6-tioguanin. Terdapat pula obat yang menghambat reduksi hidrofolat, pembentukan timidilat, dan sintesis purin seperti alimta dan metotrexat, serta terdapat pula kemoterapi yang menghambat ribonukleotida reduktase yang merubah ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida seperti hidroksiurea. Kemudian deoksiribonukleotida sendiri dapat berubah seperti pada proses sintesis timidilat yang merubah urasil menjadi timidin yang dihambat oleh 5-fluorourasil. Kemudian obat kemoterapi yang menghambat pembentukan rantaian DNA seperti gemcitabin, citarabin, dan fludarabin. DNA yang telah dibentuk juga dapat dirusak oleh obat kemoterapi dengan cara berikatan dengan DNA seperti pada analog platina, alkylating agent, mitomycin, dan temozolomid. Pada proses yang normal, DNA kemudian akan ditranskripsikan menjadi RNA, di mana proses ini dihambat oleh obat kemoterapi yang menghambat enzim topoisomerase seperti camptothecin, etoposide, tenoposide, daunorubisin, dan doxorubisin. Selanjutnya RNA akan ditranslasikan menjadi protein, di mana pada proses ini obat kemoterapi yang menghambat adalah obat yang melakukan deaminase asparagin seperti L-asparaginase. Kemudian protein yang terbentuk dapat berfungsi sebagai enzim, mendorong diferensiasi sel, serta membentuk protein motorik bernama mikrotubul. Kemoterapi yang menghambat mikrotubul seperti epotilon, golongan taksan, dan extramustin. Sedangkan kemoterapi yang menghambat enzim biasanya menghambat jalur sinyal seluler seperti small molecule inhibitor tirosin kinase serta antibodi monoklonal. Sedangkan pada sel kanker justru terjadi hambatan dari proses diferensiasi sel. Obat kemoterapi justru akan menginduksi diferensiasi sehingga sel yang imatur akan berubah menjadi matur atau terjadi apoptosis dari sel kanker. Obat kemoterapi yang menginduksi diferensiasi ini seperti atra, arsenik trioxide, serta histon deacylase inhibitor. Sesuai dengan mekanismenya, maka kemoterapi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok atau klasifikasi berikut ini. Yang pertama adalah antimetabolit seperti antipurin atau antifolat, misalnya metrotrexat, kemudian platina dan alkylating agent seperti cisplatin, chlorambucil, dan cyclophosphamide, kemudian inhibitor topoisomerase seperti etoposide dan liposide, daunorubisin atau doxorubisin,
Kemudian antibiotik anti-tumor, misalnya bleomycin atau antrasiklin. Kemudian antimikrotubul, yaitu taksan seperti paklitaxel atau docetaxel. Kemudian alkaloid pinka seperti vincristin. Kelompok hormon dan antagonisnya, aromatase antagonis enzim seperti L-asparaginase, kemudian differentiating agent misalnya retinoid, arsenic trioxide, atau histone deacetylase inhibitor. Kemudian terdapat pula terapi target misalnya tyrosine kinase inhibitor dan antibodi monoklonal misalnya trastuzumab, serta kelompok lainnya misalnya hidroksiurea. Baiklah, ada beberapa obat-obat ada golongan anti ada golongan hormon dan juga obat anti metabolit seperti antibodi, imunomodulator, dan banyak lagi ya. Nah, itu tadi sebetulnya untuk obat anti kanker itu dia sifatnya harusnya selektif, jadi tidak bisa menghambat sel normal, tapi menghambat sel kankernya aja. Nah, seperti yang tadi kita lihat di video, bahwa siklus sel itu kan tadi dari urin, kemudian ada DNA, RNA, sampai protein. Nah, itu secara normal di dalam tubuh kita itu ada pembentukan protein seperti itu untuk tetap berlangsung hidup. Nah, tapi untuk sel kanker itu kan harusnya dihambat. Sel kanker juga sama, pertumbuhannya itu dari DNA, RNA, sampai protein. Nah, ada yang menghambat enzimnya, ada yang menghambat DNA, ada yang menghambat protein, ada yang menghambat enzim, sehingga nanti si sel kankernya tidak bisa berkembang gitu. Jadi dihambat. Tapi macam-macam mekanismenya. Tadi kan ada beberapa golongan juga sama contoh-contohnya. Nah, itu intinya menghambat sel gitu ya. Nah, kenapa banyak efek samping? Karena obat-obatan anti kanker itu tidak semuanya sifatnya selektif gitu. Jadi dia tidak hanya menyerang sel yang abnormal, tapi juga menyerang sel yang normal juga gitu. Karena kan sebetulnya keduanya itu susah dibedakan. Nah, untuk pengobatan anti kanker secara non farmakologinya itu ada pembedahan, ada radiasi, ada kemoterapi lainnya yang bisa memperkecil ukuran sel kanker atau menghambat pertumbuhannya. Biasanya untuk pemilihannya itu juga berdasarkan tingkat stadiumnya, stadium kankernya, dan besar atau tidaknya tumor. Jadi kalau misalkan tumornya ukurannya besar, biasanya itu dilakukan operasi dulu, baru kemudian obat, gitu ya, baik secara oral ataupun intravena. Dan biasanya untuk kemoterapi sendiri itu ada siklusnya, ada jadwalnya gitu ya. Jadi ketika berapa minggu sekali berkunjung gitu ya untuk mendapatkan kemoterapi, kemudian nanti dipantau lagi ukuran tumornya apakah mengecil atau tidak, sel kankernya masih ada atau enggak. Nanti kalau misalkan sel kankernya udah hilang gitu ya, setelah di ronsen atau di CT scan itu si kemoterapinya bisa dihentikan dengan diiringi menjaga pola hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan atau tidak adanya pemicu si kanker itu biar tumbuh kembali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ada juga selain obat-obatan yang kimiawi, ada juga yang berasal dari senyawa-senyawa isolat ya, isolat dari tanaman untuk anti kanker itu sudah banyak juga, dan banyak penelitiannya di jurnal-jurnal tentang penelitian anti kanker dari isolat. Dan itu masih bisa terus berkembang gitu. Jadi kita harus mencari obat kanker yang selektif, artinya efek sampingnya minim, tapi
efektif terhadap sel kanker. Jadi bisa menghambat pertumbuhan sel kankernya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa apa? Oh iya, biasanya kalau misalkan seseorang mengidap penyakit kanker bersamaan dengan penyakit lain itu akan memperparah. Kenapa? Misalkan seseorang itu dia terkena penyakit autoimun berbarengan dengan kanker. Nah, keberhasilan pengobatan kanker atau si sel kankernya itu mati kalau imun tubuh kita juga kuat gitu. Jadi imun tubuh kita itu mempengaruhi keberhasilan atau kesembuhan dari penyakit kanker itu sendiri. Gitu. Ketika imun tubuh kita kuat, kitanya sehat, kitanya ceria gitu ya, itu si sel kankernya nggak akan tumbuh. Jadi selain dari abnormalitas, si sel kanker juga semakin banyak kalau misalkan seseorang itu mengalami stres, mengalami penyakit lain, apalagi yang menurunkan sistem imun, itu bisa memperparah dan penyakit-penyakit apa ya, pokoknya pada saat seseorang terkena kanker itu biasanya imunnya kan lemah, ditambah lagi dengan penyakit lain pasti kan akan semakin lemah gitu. Makanya diusahakan pasien yang mengalami kanker itu dia harus sehat, nutrisinya terjamin, kemudian dihindari stres dan faktor-faktor pemicu kanker terutama dari makanan. Nah, makanan-makanan yang asam itu bisa memicu sel kanker semakin banyak gitu. Jadi penyakit itu sebetulnya bisa mengurangi imun sehingga si sel kankernya bisa semakin parah. Itu ya, Neng Kopi sudah jelas? Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Nanti teman-teman hafalin obat-obat anti kanker ya. Kan tadi ada beberapa golongan. Ada alkylating agent, antimetabolit, ada yang imunomodulator, hormon, dan lain-lain. Nah, itu dihafalkan juga mekanisme-mekanismenya, tapi secara umum dia itu menghambat sel kanker ya. Tadi kan ada fase-fase pembentukan sel ya. Ada yang fase S, fase G, fase M. Nah, itu berbeda golongan obat, beda lagi mekanismenya. Ada juga yang menghambat enzim, ada yang menghambat sintesis DNA ya. Itu. Dan kalau misalkan obat kanker itu sebetulnya umum ya, jadi nggak ada misalkan obat khusus anti kanker payudara. Kalau yang berkaitan dengan hormon itu obatnya berkaitan dengan hormon lagi, tapi kalau misalkan yang non hormon itu biasanya obat anti kankernya hampir sama. Itu misalkan tadi ada contohnya doxorubicin. Doxorubicin itu bisa digunakan untuk kanker apapun gitu ya, misalkan kanker nasofaring, kanker kulit itu hampir sama. Kalau misalkan yang disebabkan oleh perubahan hormon seperti kanker payudara, kanker ovarium, nah itu biasanya pengobatannya menggunakan terapi antagonis hormon gitu. Secara umum seperti itu ya untuk obat anti kanker. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ada lagi? Cukup. Nanti untuk minggu depan kita kan ada satu pertemuan lagi. Nah, insya Allah materinya itu tentang antivirus. Nah, selain itu, teman-teman juga minggu depan akan ada kuis ya. Jadi nanti pelajari aja farmakologi obat yang sudah diberikan materinya. Nanti materi yang ini juga akan Ibu upload di GC, dan untuk absen Ibu sebutkan sekarang aja ya. Kalau tidak, kelas A Elsa.
kelas apa nih teh? Kelas kelas B ya. Nggak apa-apa. Kelas B dulu Elsa.